pengalaman nggak? Atau Mas Murad ada nggak yang sesama ini, Mas? Oke, saya berbagi pengalaman deh. Ya, monggo. Jadi dulu saya pernah kayak gitu. Justru saya malah lebih fatal. Jadi saya pernah nulis waktu itu tentang denda perpustakaan di perpustakaan umum. Nah, waktu itu ada pergantian kepala baru. Pergantian kepala baru, kalau kepala sebelumnya kan ada denda itu dengan sepengetahuan inspektorat atau pengawas ini ya, internal di daerah itu diperbolehkan dengan konsultasi. Nah, begitu pergantian kepala baru, waktu itu adanya denda digunakan bukan untuk membeli buku, tapi untuk nggak tahu lah buat apa, tertutup lah. Nah, saya menulis waktu itu permasalahan denda itu sistemnya kayak pengumuman di Jumatan itu, sholat Jumatan. Jadi kita beberkan apa adanya dan peruntukannya untuk apa. Misalnya untuk membeli buku lagi ya, yang penting informasinya terbuka gitu. Itu nggak masalah. Nah, waktu itu saya menulis dan dimuat di Republika. Nah, waktu itu saya disidang sama kepalanya langsung. Kepala perpustakaannya waktu itu. Ditanya-tanya karena waktu itu saya menulis kepala yang baru ini ya agak menyindir lah, saya langsung. Waktu itu saya plat merah juga, bersama plat merah. Tapi saya pertama, waktu itu saya punya alasan kenapa harus seperti itu. Soalnya kalau saya melalui lisan, Bapak nggak mungkin dengar. Itu pertama. Saya pasti dicuekin. Yang kedua, saya harus menulis lewat media. Begitu media terbit, betul juga saya dipanggil, dicecar dengan beberapa pertanyaan, tapi saya cuek aja. Paling saya cuma dimusuhin aja. Akhirnya saya paling dicuekin aja. Di kantor itu saya jadi orang kayak paling tersisihkan lah. Paling itu aja sih resikonya. Tapi saya terus aja. Ya seperti itu. Saya 2 kali kayak gitu. Itu yang pertama. Akhirnya sampai kejadian 2 kali itu saya nggak pernah nulis yang menyinggung. Nah itu sejarah saya. Akhirnya saya nggak pernah nulis yang ekstrim. Jadi saya jalur aman. Ya, yang kedua tentang waktu itu dengan provinsi. Jadi di provinsi itu nulis. Ini waktu itu ada Slim ya. Jadi ngapain sih saya bikin otomasi bayar mahal-mahal, tapi kok nggak jalan gitu. Pakai ini. Terus saya kasih solusinya, saya terangkan di blog itu. Nah, ternyata saya dihubungin waktu itu oleh Kabid Otomasi Provinsi. Ya, biasa, saya dimarahin, dimaki-maki juga. Ya udah, saya cuek aja. Saya tulis di WordPress waktu itu. Saya cuek, ya terus nulis, tapi habis itu saya nggak nulis yang kayak gitu lagi. Berarti perjuangannya berarti terhenti. Iya, jadi saya 2 kali perjuangannya berarti gitu. terhenti ya. Iya, perjuangannya terhenti. Diadili sama kepala perpus sendiri, ya saya cuek. Kemudian diadili Kabid Otomasi di Provinsi Jawa Barat. Tulisannya masih ada sampai sekarang. Saya kasih solusinya waktu itu. Waktu itu masih ada saya usul kalau mau bikin ini sudah ada yang waktu itu saya ngurusin nih pakai Slim waktu saya tawarin, nggak usah pakai yang lebih mahal-mahal tapi nggak jalan gitu waktu itu. Saya punya pengalaman itu, tapi saya udah sifatnya cuek aja, udah gitu aja. Kalau saya sih gitu aja, cuek aja. Gitu Bu, benar barangkali. Ya. Yang lain menambahkan. Ini begini, kalau kiat saya itu mengangkat pustakawan yang PNS dulu. Jadi nanti kalau pustakawan yang PNS itu sudah diperhatikan, otomatis pustakawan yang non PNS atau calon-calon pustakawan nanti ikut menikmati hasil perjuangan saya itu. Jadi bukan untuk diri saya pribadi, tetapi saya tuh memperjuangkan untuk profesi pustakaan itu biar dihargai saya dan selanjutnya dan generasi yang akan datang. Nah, kenyataannya sekarang ini teman-teman yang sudah diangkat jadi PNS yang dari D3 itu tidak mau masuk jadi pustakawan. Mereka lebih enak tidak jadi pustakawan tapi cuma jadi tenaga teknis saja. Itu loh. Maksud saya tuh mungkin untuk memperjuangkan nasib pustakawan supaya kedepannya itu pustakawan itu enak menikmati hasil perjuangan saya gitu. Itu niat saya. Tapi kalau dari pihak pemangku kebijakan sendiri nggak memperdulikan, yaitu saya tidak bersalah gitu. Saya merasa jadi pustakawan senior ya sekarang, pustakawan yang sudah tua di atas saya udah banyak yang pensiun. Saya itu sekarang udah merasa jadi orang tua di
kalangan perpustakaan, meskipun saya nggak punya apa-apa, tapi saya itu ingin mendobrak supaya pustakawan, profesi pustakawan itu selanjutnya itu ya diperhitungkan gitu loh keberadaannya gitu. Oke. Jadi gini teman-teman. Waktu itu saya Oke. juga ada Ya. ada serangan dari ini pegiat informasi itu ya, namanya apa itu, dari kalangan informasi sendiri juga menyerang saya, dari yang belum diangkat pegawai juga menyerang saya. Nah itu loh, yang dari lulusan murni perpustakaan juga menyerang saya, karena saya itu kan pustakaan dari non ilmu perpustakaan ditambah CPTA itu loh. Itu loh kan keberadaan saya itu seperti itu, yang saya tulis di blogger. Nah ini saya hilangkan aja, berarti saya nggak begitu beban, tapi saya sudah berjuang untuk memperjuangkan profesi pustakaan supaya dihargai. Saya dan adik saya, keturunan generasi setelah saya gitu. Ya Mas, Ya. Mas Bor. Terima kasih Bu Endang. Ya. Ya, jadi teman-teman, saya dulu mau menambahkan Mas Yogi. Oke. Saya dulu pernah ini awal mula kenalan dengan Bu Endang itu kan mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, itu di Facebook itu ada lagi rame itu. Sebenarnya bukan di Facebook, ada fenomena rame karena Bu Endang ini kan backgroundnya kalau nggak salah pustakawan sekolah ya, sekolah SMA apa-apalah. Nah waktu itu di skala nasional itu kan ada gonjang-ganjing penempatan staf bermasalah gitu. Nah dimotorin sama Mas Subhan. Mas Subhan itu aktivis ya. Kita bikin blog tuh, bikin semacam petisi. Ya sebenarnya tujuannya bagus sih. Kita mau menolak bahwa perpustakaan itu bukan tempat buangan gitu loh. Jadi tujuannya sih sebenarnya idealis gitu lah, semacam meluruskan yang stigma yang selama ini kan, misalnya ada karyawan atau apa yang bermasalah dipindah ke mana perpustakaan gitu. Nah kita bikin itu tuh, mau bikin penguatan maksudnya. Nah kita bikin berjejaring, bikin blog. Nah di antaranya ketemu Bu Endang dan segala macam, dan di situ ada diskusi rame gitu. Jadi itu sedikit prolog ya, biar teman-teman nggak bingung. Ada Bu Endang, ada Bu macam-macam ya Bu ya, di seluruh nasional ya. Itu sekitar 7 atau 5 tahun yang lalu, saya masih lupa ingat itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah mungkin Bu Endang kemudian dalam perjalanannya berjuang, banyak serangan ya Bu. itu namanya perjuangan Bu. Ya gitulah. Mas Yogi. Ya. Mas Yogi. Monggo. Ya. Nah, itu. Ya Mas Pur. Enggak, itu Mbak Lukti atau siapa tadi ya? Mbak Luki mau nambahin kan? Mbak Luki. Monggo Mbak Luki. Ini mau menambahkan Bu Endang ini merupakan juara 2 Tendik Kemdikbud tahun 2016. Wih, keren. Oke. Halo Bu Endang. Halo. Halo. Halo Mas Yogi. Ya. Maaf tadi sinyal terputus ya. Sempat ganti handphone tapi sekarang balik lagi. Saya sebenarnya ini mau melanjutkan mengeksplor Kampur gitu ya Mas Pur. Tadi sempat saya dengar ceritanya lah bla 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 bla. Saya tertarik dengan Mas Pur itu gaya ininya ya, diksi kalimat itunya itu berbeda gitu loh. Banyak menulis satir yang asik gitu loh. Yang 1-2 langkah ke depan lah. Orang kalau nggak memahamin siapa Mas Pur akan tapi sebenarnya enggak, dia banyak melakukan pancingan. Cuma ya itu tadi umpan lambung yang dia berikan kadang orang salah nyemesnya gitu loh. Jadi banyak yang, nah itu mungkin ada yang belum siap dan segala macam itu. Nah kalau menurut Mas Pur sendiri kritiknya banyak, saya suka ini dan
sangat idealis beliau, keren Mas. Jarang lah yang berani melawan arus seperti itu. Kalau menurut Mas Pur gimana sih kondisi kepustakawanan kita gitu loh? Secara saya ingin dengar jawaban ini Mas, jawaban merenung tapi yang gampang dipahamin gitu. Perlu dikoreksi atau ya sudah ke arah yang benar atau seperti apa gitu. Banyak kan tulisannya Bukles, pos ronda segala macam lah, asik tuh Mas. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Yogi. Poin pertama, saya sudah agak lama, bahkan sangat lama, hitungan tahun tidak berhubungan dengan beberapa perpustakawanan. Dalam arti saya tidak ikut aktif di dalam beberapa organisasi perpustakawanan yang dulu saya pernah ikut. Nah, karena catatan itu, maka saya harus menyampaikan di awal bahwa sangat mungkin pemahaman saya itu menjadi dangkal ketika teman-teman benturkan dengan realita atau perkembangan ilmu perpustakaan yang ada saat ini. Tetapi yang kedua, saya berpandangan bahwa jarak ini akhirnya juga jadi bahan nulis sebenarnya, jadi perenungan juga. Jadi jarak jarak kompetensi antara pustakawan satu dan penerusnya itu sekarang dekat. Jadi jaraknya itu dekat. Kalau dulu mungkin ketika pustakawan yang berumur 50 gitu, pustakawan yang berumur 22, 23 itu masih belajar ke yang 50. Tapi sekarang saya yang pustakawan umur 30 sekian, itu saya sudah harus belajar pada pustakawan yang jauh di bawah saya. Nah, saya nggak tahu apakah ini mungkin karena pertama karena pendidikan, yang kedua karena perkembangan teknologi dan sebagainya. Jelas ini kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mas Yogi tadi, ini satu angin segar menurut saya. Tetapi hal-hal tersebut akhirnya terkadang memunculkan beberapa perenungan-perenungan di dalam diri saya terkait pustakawan. Apa sih sebenarnya pustakawan itu? Kalau kejadiannya seperti ini. Nggak akhirnya memunculkan pertama kesimpulan bahwa semua orang itu sesungguhnya pustakawan. Pustakawan yang terbesar adalah jagat raya ini, dan setiap manusia itu adalah pustakawan, minimal adalah untuk dirinya sendiri. Kemudian setiap manusia atau setiap orang itu bisa jadi pustakawan, siapapun dia. Bahkan tadi pagi saya membaca sebuah postingan seorang kawan, anaknya yang masih SD pun belajar perpustakaan itu bisa. Kemudian saya pernah merenung juga bahwa ketika ada siswa yang diminta untuk mengelola perpustakaan, diajak oleh pustakawannya mengelola perpustakaan, bagaimana klasifikasi, bagaimana dan seterusnya. Dan ternyata bisa. Itu satu bukti bahwa ternyata semua orang itu bisa kok jadi pustakawan, nggak harus sekolah perpustakaan. Kemudian tadi Mas Yogi menyinggung tentang bookless library dan seterusnya. Ya, terus terang saya merasa ada perkembangan ilmu perpustakaan itu mungkin karena saya itu ada di perpustakaan yang bidang teknik begitu, yang perkembangannya saya jelas bisa melihat dengan kasat mata, perkembangan teknologi seperti ini. Saya yakin itu berpengaruh pada cara pandang saya. Tetapi akhirnya ya itu tadi, ketika pisau analisis itu saya pakai untuk menganalisis perkembangan ilmu perpustakaan, saya merasa apa sih perkembangan ilmu perpustakaan? Bahkan saya pernah bertanya, sesungguhnya novelty disertasi doktor perpustakaan itu apa? Di mana? Novelty-nya itu di mana? Saya meragukan itu. Atau kalau tidak boleh disampaikan meragukan, saya mempertanyakan itu. Di mana novelty-nya? Waktu itu sampai ada perdebatan cukup sengit. Bukan perdebatan ya, tapi diskusi cukup sengit dengan Bu Labibah di grup pustakawan blogger. Waktu itu belum terbuka banyak kan, baru 10 atau 15 orang dan seterusnya. Nah, namun saya melihat peran pustakawan ini lepas dari siapapun bisa jadi pustakawan. Saya masih meyakini itu. Terus terang saya meyakini itu. Setiap pustakawan, setiap manusia bisa jadi, setiap orang itu berhak untuk jadi pustakawan. Itu perkembangannya bagus, Mas Yogi. Kemudian berikutnya tentang perjuangan Bu
Bu Bernadetta dan teman-teman yang lain di dalam memperjuangkan bahwa orang-orang yang bermasalah tidak boleh ditaruh di perpustakaan. Waktu itu saya juga mikir gitu, apa sih yang diperjuangkan gitu. Nah, akhirnya saya balikkan. Kalau kemudian perpustakaan, kan ada konsep biblioterapi dan seterusnya kan di perpustakaan itu. Sesungguhnya kalau misalnya ada orang bermasalah ditaruh di perpustakaan, itu adalah sebuah ujian bagi konsep biblioterapi. Bisa nggak konsep biblioterapi itu memperbaiki atau menerapi orang-orang bermasalah itu? Ini pemikiran iseng saya hingga kemudian menjadi sebuah tulisan. Kemudian ketika seorang ilmuwan perpustakaan merasa, aduh ini perpustakaan institusi saya kok seperti ini. Kemudian dia justru keluar dari situ untuk berkarya dan seterusnya. Saya akhirnya juga mempertanyakan, ini adalah ujian bagi seorang pengajar ilmu perpustakaan, bagaimana ilmu komunikasi dia, bagaimana konsep dia itu diuji di institusinya sendiri sebelum diuji di tempat lain. Dan seterusnya. Nah, beberapa hal itu saya memancing pertanyaan pada diri saya sendiri, Mas Yogi, sehingga muncul beberapa tulisan yang teman-teman menganggap atau ada yang menganggap bahwa ini cukup menyelekit dan seterusnya, atau satir dan seterusnya. Saya sepakat itu satir ya. Kemarin ada yang mengatakan itu sarkas. Tidak, saya tidak sepakat. Satir. Saya berusaha untuk menulis dengan halus, tetapi agak ada muatannya, termasuk yang pustakawan yang Bakulan Cilok itu saya tulis dalam waktu blueprintnya itu saya tulis dalam waktu 20 menit sebenarnya, pagi-pagi sebelum berangkat kerja saya tulis, kemudian setelah pulang baru saya rapikan begitu, hingga kemudian ada cerita yang cukup runtut, dan itu kayaknya cerpen pertama dan saya senang sekali dengan cerpen itu. Mungkin kalau dibaca jadi kok kayak gini ya, tapi itu betul-betul magnum opus saya terkait dengan cerpen, terkait dengan perpustakaan. Begitu Mas Yogi. Oke. Terima kasih. Teman-teman tuh kalau pernah baca blognya Kang Pur yang tukang cilok itu, saya kok jadi ingat ini novelis Ahmad Sobari ya. Jadi tulisan beliau itu betul-betul membumi gitu loh, gampang dicerna. Jadi gini teman-teman, itu banyak memancing pertanyaan kita bahwa tukang cilok itu quote and quote bisa lebih sejahtera dibanding lulusan pustakawan. Itu kalau ditarik di ujungnya, di situ Mas Pur banyak tuh meliuk-liuk, dia meracik tulisannya, tapi intinya saya menyimpulkan tuh asik tuh. Itu bisa buat otokritik bagi kita gitu, bahwa jualan cilok lebih menguntungkan secara kesejahteraan dibanding teman-teman kita, itu asik. Nah, di sini ada Mas Arif Surahman, kolega Kang Pur. Aktif nggak ya? Monitor nggak Mas Arif? Halo Mas Arif. Ya, gimana Kang? Mas Arif, ada pertanyaan nggak buat Kang Pur tentang pancingan kalau dia jadi dokter itu loh Mas? Coba biar kita pengen tahu jawabannya. Kemukakan sendiri, Rif. Iya, kemukakan Rif. Itu menarik itu. Monggo. Sebetulnya sih itu ini ya, cuman iseng aja. atau enggak gini nih sebelum oke. Mas Arif tanya itu kan sekedar teknik. Oke. Lanjut deh. Lanjut. Ya, jadi dulu saya itu punya harapan. Saya dulu pernah punya cita-cita pengen ambil doktor gitu dulu ya. Sekarang sudah nggak kepengen. Nah, itu Sebentar Pak Arif, saya tertawa dulu Pak Arif. Hah? Saya tertawa dulu, terima kasih sudah. Saya sudah tidak kepengen kalau sekarang, karena memang di samping saya melihatnya bahwa ada beberapa kasus yang mempertanyakan sebetulnya buat apa sih pustakawan itu ambil tinggi-tinggi jadi dokter dan sebagainya gitu ya. Kalau nanti akhirnya ya cuman begitu-begitu saja, misalkan begitu ya. Semacam itu, sehingga saya juga mikir ya benar juga ya, sehingga saya tidak ini. Nah, cuma saya dulu punya
punya harapan sebetulnya, wah Mas Purwoko ini cocok ini kalau jadi pemikir dengan tulisannya dan sebagainya, yang itu memang apa namanya, dokter kan pemikir ya, orang yang memikirkan itu sesuatu dengan sangat dalam gitu. Nah, nanti saya berharap bahwa mungkin ini Mas Purwoko ini sebenarnya pas kalau dia mungkin ambil dokter, sehingga mungkin nanti dia akan bisa lebih dalam mempelajari tentang kepustakawan di Indonesia itu harus bagaimana. Karena dokter-dokter yang selama ini ada kan mungkin masih belum bisa tuh merubah kepustakaan Indonesia, ya masih begini-begini saja selama berpuluh-puluh tahun gitu kan. Nah, mungkin dengan model-model kajian-kajian yang filosofis dan juga apa namanya agak mendalam dari Mas Purwoko itu, maksud saya berharap kalau misalkan Mas Purwoko itu jadi dokter itu seperti apa nanti dulu. Nah, artinya maksudnya dia ingin berkontribusi seperti apa ketika itu menjadi dokter. Macam itu Mas Purwoko sebetulnya awalnya sekali itu semacam itu. Kalau saya punya hanya apa ya istilahnya, saya melihat gitu ada potensi besar bahwa Mas Purwoko itu bisa digali lebih dalam lagi untuk memberikan suatu perubahan di kepustakawaan Indonesia. Saya cuma membayangkan begitu sebetulnya. Itu Mas Yogi dan Bu Labibah. Oh, nggih. Sebelum Mas interupsi sebentar. Oke, monggo. Ini harus dibatasi waktunya sepertinya, Mas Yogi, karena takutnya pertama terus kemudian lama terus jadi enek gitu. Makanya bukan apa-apa nanti siap. Gitu. Tapi kita sepakat sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 21.15 kayaknya ya. Oke, 21.15. Berarti kurang 5 menit lagi ya. Nah, biar kangen gitu. Siap. Jangan gaspol ya. Nah, jadi kalau ada di teknik panggung itu, ya. Kita turun sebelum penonton puas. Siap. Biar ini ya berseri. Monggo. Kita lihat jawaban Kang Pur ya. Kang Pur dulu lah. Itu pertanyaan satir juga sih. Monggo. Ada nggak selain Pak Arif yang bertanya kepada saya ya? Saya juga Pur, ikut bertanya deh seperti Arif. Ya, monggo. Jadi enggak, saya sih dari pembicaraan Arif ini jangan-jangan Arif kan tadinya pengen jadi dokter tuh. Jangan-jangan karena terlalu banyak membaca blognya Purwoko jadi nggak jadi gitu loh. Monggo. Gini. Saya bukan terpaksa ya, saya buka kartu di sini bahwa sebenarnya ini juga sudah pernah saya tulis di blog saya. Katanya ilmuwan itu kan tidak boleh salah, tapi tidak boleh berbohong, harus berjujur. Nah, saya mencoba supaya saya jadi ilmuwan, maka saya harus jujur dulu. Kalau kemudian tadi di awal saya sampaikan Al-Atas itu mengatakan bahwa pengelola perpustakaan itu harus ilmuwan. Tahun 2002 itu saya pernah lihat sebuah pameran di Masjid Kampus UGM, pameran foto. Di situ ada sebuah foto, pameran foto karya Peter Sanders. Mungkin ada yang tahu. Nah, salah satu jepretan foto itu adalah jepretan foto seorang dokter, namanya Dr. Issa Welle. Saya tulis tulisan saya dulu di chat, Dr. Issa Welle. Dia di British Library kalau nggak salah. Saya ingat bahwa Dr. Issa Welle itu melayani pemustaka yang datang di British Library. Kurang lebih seperti itulah. Itu tahun 2003. Nah, kemudian saya ingat foto itu di tahun 2015 atau sekitar berapa itu, 12 tahun kemudian. Saya betul-betul nyari sebenarnya yang saya cari, yang saya lihat dulu itu siapa sih? Saya ingat, akhirnya nemu. Waktu itu kata kuncinya hanya British Library. Saya cari, akhirnya nemu. Ternyata itu fotonya Dr. Issa Welle, yang ngambil fotonya adalah Peter Sanders. Yang saya garis bawahi adalah di situ Dr. Issa Welle, doktornya ya saya. Kemudian saya cari peran dia apa sih di perpustakaan. Nah, akhirnya nemulah, anggap saja nemu begitu. Tetapi saya tidak menemukan peran itu. Saya tidak menemukan peran dari Issa Welle itu.
paling tidak sampai saat ini sebatas pengetahuan saya itu di Kepustakawanan Indonesia. Seorang doktor. Saya belum nemu. Sehingga saya bertanya-tanya, apa gunanya seorang pustakawan jadi doktor? Saya ingin, mungkin, saya akan ngambil doktor ketika saya sudah menemukan. Ini mungkin ya, karena sangat mungkin berubah juga. Saya akan mengambil dokter ketika saya menemukan bahwa tugas pustakawan yang bergelar doktor adalah 1, 2, 3. Saya pernah nulis itu juga di blog sebenarnya. Mapping pustakawan sarjana ini, master ini, dokter ini, dan seterusnya. Namun sekali lagi saya belum menemukan jawaban yang memuaskan di dalam lingkungan saya lah, atau yang saya lihat gitu, yang saya lihat di Indonesia itu tugas pustakawan seorang yang lulusan dokter itu seperti apa. Saya pernah ngobrol dengan seorang S2 pustakawan, S2 perpustakaan, kemudian akhirnya dia tidak jadi pustakawan. Saya bertanya, apakah perlu seorang pustakawan jadi dokter? Itu bukan orang Indonesia, tapi saya lupa orang Singapura atau orang mana. Dia bilang tidak. Tapi kalau mau jadi lecturer, mau jadi dosen, silakan jadi dokter. Nah itu memperkuat saya. Memperkuat apa? Pertama keraguan, yang kedua itu masih mempertanyakan sama diri saya. Apa sesungguhnya pekerjaan ideal seorang pustakawan yang jadi dokter? Itu kalau ditarik lagi, sebenarnya ada juga di tulisan blog saya, itu mempertanyakan pustakawan utama itu idealnya ngapain? Waktu itu saya menghubungkan dengan profesor yang ada di kampus saya. Oh, profesor itu tugasnya ini. Kalau kemudian pustakawan utama itu selevel dengan profesor, maka saya ngambil apa sih seharusnya yang dilakukan. Dan saya nggak nemu, gitu. Maka kemudian pustakawan utama itu tidak lebih penting daripada seutama-utamanya pustakawan. Dan itu saya tulis juga di blog. Kurang lebih seperti itu Bu Labibah. Dan saya mohon maaf pada Pak Arif kalau kemudian memang hipotesis Bu Labibah itu benar, Pak Arif menjadi ragu jadi dokter, mengambil S3 itu karena tulisan-tulisan saya betul-betul mohon maaf. Ini Pak Arif itu di kampus atasan saya, tapi saya mohon maaf Pak Arif ya, mungkin di sini semoga bisa cewer gue gitu. Enggak. Begitu Bu Labibah, mohon maaf kalau tenang aja. Saya itu dulu malah S3-nya terus terang dulu saya malah didorong untuk S3 itu tidak jalan bidang perpustakaan, tapi malah justru ilmu ekonomi. Dulu ada Pak Dekan dulu di FEB itu malah selalu ketika ketemu saya itu langsung, Rif kapan S3? Tapi S3-nya disuruh ilmu ekonomi syariah. itu dulu itu malah justru. Jadi kalau ketika besok misalkan S3 pun mungkin ya saya tidak mengambil ilmu perpustakaan memang itu. Saya nambahin 1, 2 detik, 3 detik Bu Labibah. Saya pernah ngomong di depan mahasiswa S2 ilmu perpustakaan. Ini kewanen dulu waktu itu. Di depan mahasiswa S2 ilmu perpustakaan, saya mengatakan bahwa kalau S1 Anda itu perpustakaan, maka menurut saya lebih baik ngambil S2-nya itu bukan ilmu perpustakaan. Saya waktu itu ngomong di depan mahasiswa ilmu perpustakaan. Setelah itu saya mikir, kok saya tadi berani kayak gitu ya. Tapi ya sudah, karena jujur tadi, itu betul-betul keyakinan saya sampaikan. Akhirnya itu muncul dalam beberapa tulisan-tulisan satir saya di blog. Begitu Bu Labibah, terima kasih. Terima kasih ya Pur. Oke. Makasih Mas Pur. Jadi teman-teman, nanti saya mau serahkan ke Bu Biba karena Bu Biba kan tadi membuka, nah nanti beliau yang menutup. Tapi paling enggak dari perbincangan ini, teman-teman, ini bukan sebuah titik, ini masih koma. Jadi seperti mention tadi, kalau teman-teman melihat sebuah film atau movie, itu kan ada trailernya, ada croppingan dari beberapa tadi pendapat. Kampur itu ngasih umpan lambung, tapi kan dia nggak tuntas, biarin aja. Teman-teman juga aktif berbicara, Mas Figo, Semaun, Bu Biba tadi di tengah ada kegiatan, tapi di akhir-akhir nimbrung juga. Nah, semoga diskusi awal ini sebagai pemantik dan sebelum lupa, ini diskusi berlangsung karena kebaikan dari Bu Biba yang meminjamkan ini Bu ya, premium Zoom dan bekerja sama dengan perpustakaan UIN. Jadi terima kasih Bu Biba. Dan waktu saya serahkan ke Bu Biba, monggo Bu.
Oke. sebagai diskusi yang pertama nih dari rangkaian nanti ke belakang. Monggo Bu. Oke, terima kasih Dari Mas saya. Diki, terima kasih juga teman-teman semua, para pemantik diskusi dan juga teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah sampai terakhir ini bertahan menjadi 63 dan saya pikir itu sangat bagus. Saya katakan pada awal-awal lebih baik sedikit tetapi semua diskusi ini berjalan dengan interaktif daripada banyak tetapi tidak terkontrol begitu ya. Saya yakin teman-teman diskusi ini menyisakan banyak pertanyaan. Kemudian juga menyisakan banyak, aku sebel banget deh sama yang namanya Pak Ijo itu, gitu misalnya ya. Itu nggak apa-apa, karena seharusnya memang dari situlah kemudian akan muncul pemikiran-pemikiran kita yang lainnya untuk berpikir apakah benar. Kalau saya melihat bahwa Pak Ijo ini adalah untuk bertugas diutus oleh Tuhan Yang Maha Esa ke dunia Indonesia, dunia pustakawan Indonesia, itu untuk menunjukkan apa yang tidak dipikirkan oleh orang banyak gitu. Jadi itu adalah kalau saya bilang itu adalah sebagai cermin dari kita semua yang itu sebenarnya nanti bisa didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Nanti untuk next-nya akan kita godok lagi untuk pertemuan meeting yang Pustakaan Blogger bulan depan, dan ini sangat menarik sekali, pembicaraan yang sangat bergizi, sangat egaliter. Kita tidak peduli apakah ada atasan atau ada dosen, ada murid, ada mahasiswa dan lain sebagainya. Saya pikir ini sesuatu hal yang menarik dan perlu dikembangkan oleh pustakawan blogger kita. Nah, untuk hadiahnya nanti bagaimana? Itu kan tadi ada hadiah ya dari Mas Yogi. Apakah kita nanti umumkan di WA group begitu? Nggih. Lupa saya tadi Bu. Nggih. Ya, nanti kita akan umumkan di WA group. Ada kaos dari Trans ya, Mas Yogi. Nanti untuk supaya kita lebih bersemangat lagi di dalam berdiskusi. Waktu sudah menunjukkan sudah sangat malam. Nanti insya Allah akan ada diskusi-diskusi yang berikutnya. Saya minta maaf bahwa di pertengahan tadi ada rapat yang harus saya hadiri. Rapat perekrutan CNS Pustakawan UIN Sunan Kalijaga. Kalau saya nggak hadir, saya nanti ruwet nanti. Oke, matur nuwun. Terima kasih semua teman-teman semua. Selamat istirahat. Terima kasih Mas Ambar yang sudah nge-host. Juga teman-teman semua, Mas Murad, Mas Arif, Lukti tadi ya, Mas Irsan, kemudian Yogi, dan semuanya Bu Endang dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian saya tutup bersama-sama. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.